Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, kembali lagi sama aku Dinda. Hari ini aku bakal mengulas sebuah buku yang penulisnya pasti kalian tahu, yaitu Boy Tjandra. Nah, buku ini berjudul Surat Kecil untuk Ayah. Hari ini aku bakal mengorek semua yang ada di dalam buku tersebut. Cus, langsung lihat penjelasannya. Judul buku Surat Kecil untuk Ayah ini ditulis oleh Boy Tjandra dengan penerbit PT Bukune Kreatif Cipta dengan tebal halaman 174. Cetakan pertama pada bulan Januari tahun 2018 dengan penyunting Valen Pratama. Surat Kecil untuk Ayah adalah kumpulan cerita dari Boy Tjandra yang mengambil tema sosok ayah, tentang laki-laki yang selalu menyisihkan waktu demi anaknya, bekerja keras seolah tanpa batas dan dipenuhi cinta untuk keluarganya. Namun ayah juga tetap manusia yang punya ceritanya sendiri. Dia mungkin tidak selalu tegap dan jalannya sesekali meragu. Memang, ketegaran seorang ayah kadang membuat kita lupa bahwa dia juga seorang manusia. Bagi seorang anak, ayah adalah sosok lelaki yang paling dekat dalam hidupnya. Lelaki yang memberikan kasih tak terkira, lelaki yang selalu menghadirkan senyum di pagi hari, juga selalu menenangkan saat larut malam bercerita. Ia akan selalu siap sedia untuk segala tangis dan luka yang mendera, menghadiahi bahagia dalam perjalanan waktu sepanjang usia. Ayah tak pernah lelah membuat anaknya bahagia. Selalu ada cara yang dia ciptakan agar anak-anaknya merasa aman. Ia berusaha memenuhi segala hal yang dibutuhkan keluarganya. Namun aku tak mengenal siapa ayahku. Surat Kecil untuk Ayah dibuka dengan cerita dari tokoh aku yang merupakan anak perempuan dari tokoh seorang ayah. Tokoh aku merupakan anak dari istri kedua ayahnya. Sejak ia lahir, laki-laki yang ia sebut ayah tak pernah sekalipun ia lihat. Kemudian terdengar berita bahwa istri pertama ayahnya meninggal dunia. Namun bukannya kembali pada ibu dari tokoh aku, ayahnya lebih memilih untuk menikah dengan wanita lain. Meskipun tak pernah bertemu, tokoh aku tak pernah membenci. Ibu menikah dengan lelaki yang dipujanya, lelaki yang dipujiannya, lelaki yang diajarkan oleh ibu. Akhirnya aku panggil dengan sebutan ayah. Pernikahan itu melengkapi kebahagiaan ibu. Namun cinta tak pernah menjamin kebahagiaan setelah resmi menikah. Ibu baru mengetahui ternyata ayah memiliki istri lain. Lelaki itu mendustai ibu. Tentu hal itu membuat ibu murka karena disebut sebagai istri muda. Karena memikirkan nasib dan masa depanku, lantas ibu langsung memutuskan untuk bercerai. Harusnya kamu jujur atas semua ini. Kamu paham kan, pernikahan tanpa sebuah kejujuran tak akan pernah berhasil dilalui dengan baik, kata ibuku sambil menahan getir hatinya. Tapi aku takut kamu tidak bisa menerima aku terlalu menginginkanmu menjadi istriku, ucap ayah. Lalu apa menurutmu sekarang aku bisa menerima begitu saja? Ayah hanya terdiam. Dia tidak tahu kalau perempuan yang ada di depannya sedang hancur perasaannya. Ibu mencoba menerima kenyataan pahit itu. Semua ia lakukan demi aku, walau hatinya tak terkira hancurnya. Ibu belajar menerima kenyataan lelaki yang dicintainya ternyata tidak hanya milik dia seutuhnya. Meski demikian, ayah jarang sekali pulang. Ia sering meninggalkan ibu di rumah sendirian. Tak banyak waktu bersama ayah, sampai suatu hari pernikahan ibu dengan ayah membuahkan aku. Tapi saat masa kehamilan tuanya, ayah tak hadir. Bahkan menjelang persalinan, ibu harus bersusah payah sendiri diantar oleh saudara ke rumah sakit. Di atas ranjang detik-detik sebelum aku dilahirkan, tak ada ayah yang mendampingi ibu. Aku menangis di pelukan ibu tanpa tahu siapa ayahku. Tahun demi tahun aku tumbuh menjadi anak yang diajarkan oleh ibu untuk menghormati ayah. Aku dilarang membenci ayah, seperti ibu tak pernah membenci ayah. Meski dalam hatinya banyak perasaan kecewa tak terkira,
Kemarahan-kemarahan ibu menumpuk setiap hari, tapi tak sedikit pun ayah menanggapinya. Kemudian berita terdengar istri pertamanya meninggal dunia. Tentu saja hal itu membuat ayah berduka. Namun ayahku sepertinya masih tak menyadari ada cinta yang besar dari ibuku. Setelah istri pertamanya meninggal, ayah bukannya pulang ke rumah untuk merawat anak-anaknya. Ia malah menikah lagi. Ibu tak sadarkan diri menerima kenyataan ini. Menginjak kelas 3 SD, ayah pergi meninggalkan rumah tanpa pernah kembali. Ibuku yang kehilangan kesabaran datang ke rumah istri baru ayah. Ibu telah meminta penjelasan kepada ayah. Kesabaran ibu telah kandas. Hatinya berulang kali tersakiti. Akhirnya ibu mengajukan permintaan diceraikan. Namun lagi-lagi, ayah berulah. Ia tak mau menceraikan ibu. Kamu tenangkan diri, jangan seperti itu. Aku tak akan menceraikanmu, tapi aku sudah tak tahan lagi dengan semua ini. Ayah tak akan pernah menceraikanmu sampai kapanpun. Ayah bersikeras. Kamu masih istriku, anakku masih ada di sini. Aku bertanya kepada ayah tentang keberadaan ayah. Namun, ibu tak mau membahas lagi tentang ayah. Ibu suruh aku menutup mulutku, aku hanya bisa menerima dan tidak banyak menuntut jawab. Sejak saat itu, ibu mengajakku hidup berpindah-pindah agar ayah tak bisa menemukan kami lagi. Dalam hati, sejujurnya aku iri melihat anak-anak lain memiliki ayah. Aku bahkan memimpikan menerima usapan kepala oleh ayah, lalu ia berkata, "Aku bangga memilikimu seperti ayah-ayah yang lain." Tapi aku sadar, semua hayalan itu hanya sebatas angan. Hidupku terus berlanjut dan semakin dewasa tanpa kehadiran ayah. Aku mendapatkan kabar tentang ayah. Aku minta datang ke Jakarta oleh saudara tiriku. Sesampai di Jakarta, aku berharap bisa mendapat kabar baik tentang ayah. Aku sangat merindukan ayah. Aku merasa beruntung karena setidaknya aku punya abang-abang tiri yang ternyata masih sangat peduli padaku. Abang-abang tiriku mengantarkan aku dengan mobil, bukan menuju ke rumah, tapi malah ke toko bunga terlebih dahulu. Aku pikir ini pasti kejutan, namun mataku lantas bersimbah air ketika abang mengantarku ke depan gerbang besar sebuah pemakaman. Aku turun dari mobil dengan langkah gontai. Genggaman tanganku yang memegang bunga lantas lunglai. Kini, ayah yang kumiliki sudah tiada. Aku hanya bisa mendoakan diam setiap sujudku pada Tuhan. Ayah, tenanglah di sana. Aku selalu ingin memelukmu. Hingga kini Tuhan mengabulkan doaku. Aku akan memelukmu, melepaskan semua rindu yang kadang terasa menyesakkan dada bersama ibu. Oke, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya. If you really, really love me